Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5 akan menjelaskan teori dari Zoltan Paul Dienes. Saya Rahmadina Hanifah. Saya Nisa Sifa Nur Azizah. Saya Nurhaida Zahra. Saya Titania Tasya Prastio. Saya Deborah Eliana Victoria. Nah, yang pertama ini saya akan menjelaskan bagian dari biografi Zoltan P. Dienes atau bisa kita sebutkan nama panjangnya yaitu Zoltan Paul Dienes. Pertama, beliau merupakan seorang matematikawan yang lahir pada tahun 1916 di Budapest, Hungaria. Kemudian beliau pindah ke Inggris ketika berusia 16 tahun. Dan Zoltan ini memulai pendidikannya di Darlington Hall School di Inggris dan lulus pada tahun 1934 dengan gelar bachelor yang didapatkan dari University of London pada tahun 1937 dan gelar PhD didapatkan di universitas yang sama, yaitu pada tahun 1939. Nah, dia mengembangkan bidang baru dalam psikomatematika atau psikopembelajaran matematika. Nah, Dienes ini terinspirasi oleh Jean Piaget dan Jerome Bruner sebagai sosok yang legendaris yang meninggalkan kesan mendalam dalam pendidikan matematika. Nah, pada tahun 1978 sampai 1980 itu beliau menjadi konsultan matematika di Italia, di Jerman, Hungaria, New Guinea, dan Amerika. Kemudian pada tahun 1964, Dienes ini mendirikan International Study Group of Mathematics atau Mathematics Learning atau biasa disingkat ISGML yang digunakan untuk melakukan penelitian mengenai pendidikan matematika. Kemudian juga penerapan hasil penelitian dan beliau mempromosikan hasil penelitian tersebut dengan menyelenggarakan berbagai konferensi internasional. Nah, pada tahun 1990 sampai 1997, Dienes menjadi salah satu staf pengajar atau dosen di University of Sussex dan menjadi profesor sejak tahun 2008 hingga sekarang di universitas yang sama. Nah, peran Dienes dalam dunia matematika sangat unik disebabkan oleh teorinya yang menyatakan matematika dapat diajarkan ke kelas awal melalui permainan, cerita, tarian, atau lagu. Kemudian juga Zoltan P. Dienes ini seorang matematikawan yang memutuskan untuk memusatkan perhatiannya pada cara-cara pengajaran yang berbeda terhadap siswa-siswa. Dasar teori P. Dienes ini bertemu pada Jean Piaget yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, teori belajar Dienes pada prinsipnya sangat relevan dengan teori perkembangan intelektual Piaget, konsep pembelajaran anak aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau kita singkat menjadi PAKAM. Nah, teori belajar ini menekankan yang dianut oleh atau yang diciptakan oleh Dienes ini menekankan pada tahapan permainan yang berarti pendidik yang berarti ini pembelajaran yang diarahkan pada proses pembelajaran kepada anak-anak itu melibatkan anak-anak didik dalam belajar. Nah, hal ini berarti proses pembelajaran dapat membangkitkan dan membuat anak didik senang dalam belajar. Oleh karena itu, teori belajar Dienes ini sangat terkait dengan konsep pembelajaran dengan pendekatan PAKAM yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian bisa dilanjutkan oleh teman saya, Nurhaida Zahra. Oke, sorry. Selanjutnya ke teori belajar Zoltan P. Dienes.
Dasar teorinya ini bertumpu pada teori Piaget dan Brunner, dan pengembangannya ini diorientasikan pada anak-anak sedemikian rupa sehingga sistem yang dikembangkannya ini menarik bagi anak yang mempelajari matematika seperti halnya Piaget dan Brunner. Dionys juga dianggap sebagai salah satu tokoh konstruktivisme dan teori belajar yang diajukannya dimasukkan ke dalam rumpun teori belajar kognitif. Selanjutnya ada perangkat belajar Dionys. Dalam proses pembelajaran matematika, Dionys atau Orton 1992 sampai 149 sampai 150 merekomendasikan beberapa perangkat belajar yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran konsep-konsep matematika, yaitu yang pertama ada multi-base arithmetic block atau MAB, yang kedua ada algebraic experience material atau AEM, yang ketiga ada the equalizer atau Dionys balance, yang keempat ada logical block. Next. Selanjutnya ada prinsip belajar matematika menurut Zoltan Paul Dionys. Menurut Dionys Orton tahun 1992 150 sampai 151 pembelajaran matematika itu harus memperhatikan 4 prinsip, yaitu yang pertama ada prinsip dinamik. Proses pemahaman konsep berjalan dari pengalaman ke penetapan klasifikasi atau Hudojo tahun 2001-85. Jadi anak-anak mempelajari sesuatu melalui proses penjelasan dan eksperimen untuk membentuk atau menemukan satu konsep matematika. Yang kedua ada prinsip konstruktivis, akan dibacakan oleh Kak Deborah. Oke, selanjutnya ada prinsip konstruktivis. Konstruksi harus mengambil bagian sebelum analisis dapat berfungsi secara efektif. Mengkonstruksi setiap ide matematika atas konsep menghendaki sifat-sifat tertentu adalah konstruktif, menurut Hudojo tahun 2001. Proses pembelajaran matematika haruslah melalui proses pengkonstruksian, yaitu dari sifat-sifat atau hal-hal yang ditemukan melalui sejumlah kegiatan yang terurut kemudian disusun suatu hubungan untuk memperoleh suatu konsep matematika. Atau dengan kata lain, seseorang haruslah memahami konsep sebelum memahaminya dengan analisis yang logis. Yang ketiga, ada prinsip variabilitas matematik. Setiap konsep matematika menyertakan variabel-variabel esensial yang perlu dibuat bermacam-macam bila generalisasi dari konsep matematika itu telah tercapai. Jadi, suatu konsep matematika itu mengandung berbagai variabel yang bervariasi sehingga pembelajaran terhadap suatu konsep haruslah memperhatikan variabel-variabel tersebut. Hal ini akan jelas terlihat apabila suatu konsep matematika yang diajarkan telah mencapai tahap generalisasi. Yang keempat ada prinsip variabilitas perseptual, bahwa untuk mencapai suatu atraksi yang efektif dari struktur matematika haruslah diakomodasikan sebanyak mungkin situasi-situasi yang berbeda untuk struktur atau konsep yang sama. Hal ini mengandung arti bahwa apabila dalam pembelajaran suatu konsep matematika, agar konsep tersebut bisa dipahami dengan baik, maka haruslah diberikan berbagai contoh atau perspektif yang berbeda mengenai konsep tersebut. Dari berbagai perspektif tersebut, maka seseorang yang akan dapat mengambil sesuatu inti darinya yang merupakan konsep matematika yang diajarkan. Selanjutnya ada tahap-tahap belajar Dionys. Nah, selanjutnya ada tahap belajar Dionys. Sebelumnya tahap belajar itu adalah interaksi yang direncanakan antara yang satu segmen struktur pengetahuan dan belajar yang aktif, dilakukan melalui media matematika yang didesain secara khusus. Menurut Dionys sendiri ini,
permainan matematika ini sangat penting sebab operasi matematika dalam permainan tersebut menunjukkan aturan secara konkret dan lebih membimbing dan menajamkan pengertian matematika pada anak didik. Lalu dapat dikatakan bahwa objek-objek konkret dalam bentuk permainan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembelajaran matematika jika dimanipulasi dengan baik. Nah, yang pertama tahap pembelajaran menurut Dins ini ada permainan bebas yang pertama atau free play. Nah, free play ini sendiri merupakan tahap belajar konsep yang aktivitasnya ini tidak terstruktur atau tidak diarahkan. Jadi, anak diberikan kebebasan untuk mengatur permainannya atau benda yang sudah diberikan. Selama permainan pengetahuan ini muncul, anak mulai membentuk struktur mental dan struktur sikap dalam mempersiapkan diri untuk memahami konsep yang sedang dipelajari. Misalnya, dengan diberi permainan blok logik, anak didik mulai mempelajari konsep-konsep abstrak tentang warna, tebal tipisnya benda yang merupakan ciri atau sifat dari benda yang dimanipulasi. Yang kedua, ada permainan menggunakan aturan atau games. Dalam permainan yang disertai aturan siswa ini, siswa sudah mulai meneliti pola-pola dan keteraturan yang terdapat dalam konsep tertentu. Contohnya, dengan permainan blok logik ini, anak diberi kegiatan untuk membentuk kelompok bangun yang tipis atau yang berwarna merah, lalu kemudian membentuk kelompok benda berbentuk segitiga atau yang tebal, dan sebagainya. Nah, dalam membentuk kelompok bangun ini, timbul pengalaman terhadap konsep tipis dan merah, serta menimbulkan penolakan terhadap bangunan yang tipis jika berkebalikan. Nah, selanjutnya ada permainan kesamaan sifat atau searching for commonalities. Ini merupakan dalam mencari kesamaan sifat, siswa mulai diarahkan dalam kegiatan menemukan sifat-sifat dalam permainan yang sedang diikuti. Contohnya, dalam kegiatan yang diberikan dengan permainan blok logik, anak dihadapkan pada kelompok persegi dan persegi panjang yang tebal. Lalu anak diminta mengidentifikasi sifat-sifat yang sama dari benda-benda dalam kelompok tersebut. Nah, selanjutnya ada permainan representasi. Representasi ini merupakan tahap pengambilan sifat dari beberapa situasi yang sejenis. Nah, di sini para siswa menentukan representasi dari konsep-konsep tertentu. Representasi ini diperoleh yang bersifat abstrak. Lalu dengan demikian telah mengarah pada pengertian struktur matematika yang sifatnya abstrak yang terdapat dalam konsep yang sedang dipelajari. Nah, contohnya kegiatan anak untuk menemukan banyaknya diagonal poligon dengan pendekatan induktif. Yang kelima ada permainan dengan simbolisasi. Nah, simbolisasi ini termasuk tahap belajar konsep yang membentukkan kemampuan merumuskan representasi dari setiap konsep-konsep dengan menggunakan simbol matematika. Contohnya, dari kegiatan mencari banyaknya diagonal dengan pendekatan induktif tersebut. Kegiatan berikutnya menentukan rumus banyaknya diagonal suatu poligon yang digeneralisasikan dari pola yang sudah didapatkan oleh anak. Nah, yang terakhir ada permainan dengan formalisasi. Formalisasi ini sendiri merupakan tahap belajar konsep yang terakhir menurut Dins. Dalam tahap ini, siswa-siswa dituntut untuk mengurutkan sifat-sifat konsep dan kemudian merumuskan sifat-sifat baru konsep tersebut. Sebagai contoh, siswa yang telah mengenal dasar dalam struktur matematika. Nah, misalnya seperti bilangan bulat dengan operasi penjumlahan, seperti sifat-sifat tertutup, komutatif, asosiatif, dan adanya elemen identitas yang mempunyai elemen inverse, dan membentuk sebuah sistem matematika. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh penerapan teori Zoltan dalam pembelajaran matematika. Jadi, menurut Dennis, permainan matematika sangat penting, sebab operasi matematika dalam permainan tersebut menunjukkan aturan secara konkret dan lebih membimbing dan juga menajamkan pengertian matematika pada anak didik. Nah, dapat dikatakan bahwa objek-objek konkret dalam bentuk permainan mempunyai peranan sangat penting dalam pembelajaran matematika jika dimanipulasi dengan baik. Menurut beberapa permainan atau media yang dapat mengembangkan kemampuan belajar matematika anak usia dini. Jadi di sini kita memiliki 3 permainan yang dapat mengembangkan kemampuan pembelajaran matematika anak usia dini. Yang pertama itu ada pom-pom ice cream scoop. Jadi
pom-pom ice cream scoop ini masuk ke dalam permainan yang memiliki aturan atau games. Itu kalau mengacu kepada tahapan yang dikatakan oleh Dennis. Jadi saat anak memainkan permainan ini, kognitifnya itu akan terasah, terutama dalam bidang matematika. Setelah itu motoriknya juga dapat terasah karena di sini tangan anak dituntut untuk aktif. Halo semuanya, saya perwakilan kelompok 5 akan menjelaskan contoh penerapan pembelajaran matematika dari teori Zoltan Paul Dines. Nama permainannya adalah pom-pom ice cream scoop. Bahan-bahan yang digunakan ada kertas asturo, pom-pom, gambar ice cream, 3 buah gambar kon ice cream, dan juga 3 buah angka yang berasal dari 1 sampai 5. Kita pilih angka 3, 4, dan 5. Cara membuatnya, pertama-tama kita tempelkan 4 gambar ice cream di setiap sudut kertas asturo. Tujuannya agar anak mendapat inspirasi dari contoh-contoh gambar ice cream tersebut. Selanjutnya, tempelkan 3 gambar kon ice cream di sisi kertas asturo dengan sejajar. Setelah itu, tempelkan 3 buah angka pada masing-masing kon ice cream. Kita membuat angkanya dari kertas origami. Dan kita menggunakan angka 3, 4, dan 5. Selanjutnya, kita siapkan pom-pom dan pom-pom ice cream scoop siap dimainkan. Cara memainkannya, pertama-tama anak harus memperhatikan angka yang tertera pada kon ice cream tersebut. Kemudian, anak meletakkan pom-pom sejumlah angka yang tertera pada kon ice cream tersebut. Jika anak belum memahami konsep dan bentuk bilangan 1-5, kemungkinan anak akan meletakkan jumlah pom-pom yang tidak sesuai dengan angka yang tertera pada kon ice cream. Baik, itulah tadi video tentang media pembelajaran matematika, yaitu pom-pom ice cream scoop. Jadi itu tadi cara memainkan medianya dan juga alat-alat apa aja yang digunakan dalam membuat pom-pom ice cream scoop. Oke, selanjutnya itu ada penjumlahan yang menggunakan stick ice cream. Selanjutnya ada penjumlahan dengan menggunakan stick ice cream. Bahan yang digunakan untuk membuat permainan ini adalah stick ice cream, spidol, angka 1-10, dan juga kertas karton. Pertama-tama, siapkan kertas karton. Kemudian, gambar garis mendatar menggunakan spidol seperti pada video. Kemudian, tulis tanda tambah di tengah dan juga tanda sama dengan. Kemudian, pilih 2 angka yang akan digunakan sebagai lambang penjumlahan. Selanjutnya, siapkan stick ice cream. Letakkan stick ice cream di bawah angka 5 dan 9. Jumlah stick ice cream yang diletakkan harus sesuai dengan lambang bilangan yang berada pada kertas karton. Kemudian, jumlahkan stick ice cream yang telah disusun. Susun stick ice cream di sisi bawah kertas karton sebanyak hasil penjumlahan. Jika kita lihat di video, 5 ditambah 9 hasilnya adalah 14. Jadi, stick ice cream yang disusun di sisi bawah karton sebanyak 14 buah. Nah, jadi bisa kita lihat pada permainan tersebut bahwa permainan ini masuk ke tahap permainan yang memiliki aturan atau games. Jadi permainan ini sangat membantu anak untuk memahami konsep
penjumlahan matematika gitu. Jadi dengan permainan ini pembelajaran matematika untuk anak usia dini pasti lebih menyenangkan, dan anak usia dini juga memiliki contoh yang lebih konkret untuk memahami konsep matematika tersebut. Selanjutnya ada permainan yang ketiga. Yaitu paper shape activity. Selanjutnya ada paper shape activity. Bahan-bahannya adalah kertas HVS, spidol, dan origami yang telah digunting berbentuk segitiga, segi empat, persegi panjang, dan juga lingkaran. Letakkan origami yang telah dipotong-potong di atas kertas HVS. Kemudian, cetak bentuk-bentuk tersebut menggunakan spidol. Angkat origami yang telah dicetak, dan paper shape activity siap dimainkan. Cara mainnya, anak harus meletakkan origami-origami tersebut sesuai dengan bentuknya di atas kertas HVS. Jika anak memahami konsep dan bentuk bangun datar, anak akan dapat meletakkan origami tersebut sesuai dengan bentuknya. Nah, pada permainan paper shape activity ini, jika mengacu pada tahapan Dines, permainan ini masuk ke dalam permainan yang memiliki kesamaan sifat atau searching for commonalities. Jadi, ini hampir sama kayak puzzle. Anak diharuskan untuk meletakkan origami tersebut pada tempat yang sesuai dengan bentuknya. Nah, di sini di permainan ini akan membantu anak dalam memahami konsep matematika geometri, khususnya di bagian bentuk-bentuk bangun datar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.